Selamat siang Ibu Patricia. Perkenalkan nama saya Posyanna Disbernike, bisa dipanggil Posyana. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan sastra Inggris yang sangat tertarik dengan dunia sosiologi. Saya juga ingin melanjutkan kuliah saya dengan mengambil jurusan sosiologi. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya wawancarai. Ya, sama-sama Ibu. Ya, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Pertanyaan pertama kita mulai saja. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana Anda mendefinisikan sosiologi dan apa yang menarik untuk Anda, kenapa memilih bidang ini sebagai karir? Baik, jadi kenapa saya berkecimpung di dunia sosiologi? Yang pertama mungkin saya jelaskan dulu dari definisi sosiologi itu sendiri, yaitu studi ilmiah tentang masyarakat, interaksi sosial, dan struktur sosial yang mempengaruhi perilaku manusia. Dan kenapa saya tertarik? Karena di bidang ini memahami dinamika kompleks dalam hubungan manusia, ketidaksetaraan sosial, perubahan budaya, dan bagaimana hal-hal ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu dan komunitas secara luas. Melalui sosiologi ini juga, saya berharap dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat dan menciptakan perubahan positif secara luas di bidang masyarakat. Begitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan nomor 2, apa topik penelitian utama Anda saat ini dan mengapa Anda tertarik pada topik tersebut? Sebagai seorang sosiolog, topik penelitian utama ini saya buat adalah ketidaksetaraan sosial dan mobilitas sosial. Jadi saya tertarik pada topik ini karena ini memang memahami beberapa faktor yang mempengaruhi kesenjangan sosial dan bagaimana masyarakat dapat menciptakan kesempatan lebih merata bagi semua orang melalui penelitian ini. Saya juga berharap dapat memberikan wawasan baru dan solusi yang dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan dan meningkatkan mobilitas sosial di masyarakat. Jawaban yang sangat luar biasa sekali, sangat mudah untuk dipahami. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda melihat peran sosiologi dalam memahami dan memecahkan masalah sosial di masyarakat? Sosiologi memainkan beberapa peran kunci dalam memahami dan memecahkan berbagai masalah sosial di masyarakat dengan menghasilkan pemahaman mendalam tentang struktur sosial, pola perilaku manusia, dan beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika sosial itu sendiri. Jadi melalui pendekatan ilmiah ini dan analisis empiris yang sudah saya buat, sosiologi juga membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah sosial seperti ketidaksetaraan ekonomi, diskriminasi, dan konflik antar kelompok. Dengan memahami masalah ini, secara menyeluruh sosiologi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat dapat mengidentifikasikan atau mengimplementasikan kebijakan dan intervensi yang efektif untuk mengatasi masalah sosial tersebut, serta menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Oke, baik. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam melakukan penelitian sosiologis dan kira-kira bagaimana Anda mengatasinya? Menurut saya, salah satu tantangan terbesar dalam melakukan penelitian ini adalah mengumpulkan data yang relevan dan kuat atau akurat. Sumber data seringkali terbatas atau tidak lengkap, dan proses pengumpulan data yang kadang-kadang melibatkan interaksi dengan subjek yang memiliki kepentingan atau pandangan yang berbeda. Untuk itu mengatasinya, saya biasanya menggunakan berbagai macam metode penelitian seperti survei, wawancara, observasi, analisis, dan data sekunder. Selain itu penting untuk membangun hubungan yang baik dengan subjek penelitian dan memastikan transparansi serta etika dalam setiap langkah penelitian yang saya ambil. Dengan penelitian ini atau pendekatan ini, saya berusaha untuk memastikan bahwa data yang saya kumpulkan secara relevan dan dapat dipercaya dan memberikan informasi atau memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman tentang fenomena sosial yang sedang diteliti. Gitu, Bu.
Oke, baik, terima kasih, Ibu Patricia. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira saran Anda bagi mahasiswa, terlebih mahasiswa seperti saya, yang tertarik untuk memasuki bidang sosiologi? Jadi dari saya sendiri untuk teman-teman mahasiswa yang saat ini akan mau berkecimpung di dunia sosiolog, jadi saya memberikan beberapa saran. Yang pertama itu memperbanyak atau membaca beberapa, ya mungkin dalam jumlah banyak, literatur dan teori sosiologi untuk memahami dasar-dasar di bidang ini. Kedua, melakukan penelitian dan observasi untuk menggali lebih dalam tentang fenomena sosial. Tiga, berpartisipasi dalam diskusi dan seminar untuk mendiskusikan ide-ide dan temuan dalam bidang sosiologi itu sendiri. Keempat, mengembangkan kemampuan analisis dan pemikiran kritis untuk memahami perubahan sosial dan struktur sosial. Dan yang terakhir, menjadi terlibat dalam proyek-proyek sosial atau magang untuk mendapatkan pengalaman yang praktis. Oke, terima kasih Bu Patricia. Terus bagaimana Anda melihat masa depan sosiologi sebagai disiplin ilmu? Jadi saya melihatnya bahwa masa depan dari sosiologi itu sendiri tampak menjanjikan dengan pertumbuhan teknologi yang memungkinkan analis data yang canggih atau lebih canggih yang dapat memperdalam pemahaman kita tentang masyarakat. Selain itu juga tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan berbagai konflik sosial akan terus menjadi fokus penelitian sosiologi. Untuk itu kita perlu mencari solusi dan memahami dampaknya secara holistik. Begitu. Oke, baik Bu Patricia. Saya sangat berterima kasih untuk waktu dan kesempatannya hari ini. Begitu banyak informasi yang sangat berharga untuk saya dan sangat penting sekali. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih juga Ibu Niken. Harap apa yang saya jelaskan atau beberapa informasi yang saya bagikan terkait sosiologi, bagaimana pandangan saya tentang dunia sosiologi itu berguna buat Mbak Niken, juga buat teman-teman di luar sana yang ingin berkarir atau berkecimpung di dunia sosiologi. Iya, Terima terima kasih, Bu. kasih. Terima kasih, sama-sama, Ya, Bu. sama-sama. Yuk.